Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Mukti dari kelas E dengan MPM akhir 233. Di sini saya akan menyampaikan riset saya yang membahas tentang penurunan harga BBM non subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina yang disebabkan oleh peperangan antara Israel dan Palestina. Nah, dari teori ekonomi, penurunan harga BBM non subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina adalah langkah untuk mencapai keseimbangan pasar. Lalu, dalam teori keseimbangan umum, harga suatu barang atau jasa itu menyesuaikan hingga penawaran dan permintaan menjadi seimbang. Dengan menurunkan harga BBM non subsidi, PT Pertamina dapat menyesuaikan harga. PT Pertamina dapat menyesuaikan harga dengan biaya keekonomian dan memastikan konsumen mendapatkan harga yang wajar dan tetap menjaga daya saing perusahaan. Lalu dari sudut pandang persaingan pasar sempurna, penurunan harga BBM non subsidi dilakukan guna meningkatkan efisiensi pasar, lalu meningkatkan efisiensi pasar dan mendorong persaingan yang sehat antar penyedia BBM. Harga yang kompetitif dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong inovasi di sektor energi. Dari topik pembahasan kali ini, setidaknya saya menemukan ada 3 permasalahan utama yang terjadi. Yang pertama adalah fluktuasi harga minyak mentah. Yang kedua ada fluktuasi harga minyak mentah. Yang kedua ada ketidakpastian pasar global, dan yang ketiga ada dampak inflasi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu fluktuasi harga minyak mentah. Fluktuasi harga minyak mentah sendiri dapat terjadi ketika perang antara Israel dan Palestina memanas. Nah, di saat perang antara Israel dan Palestina memanas, kan mereka itu berada di Timur Tengah ya. Nah, otomatis penyedia BBM di Indonesia itu sumber impor mereka berasal dari Timur Tengah. Jadi ketika mereka mengimpor bahan minyak mentah dari Timur Tengah, itu mengakibatkan harga yang mereka dapatkan relatif lebih mahal. Nah, sehingga itu juga akan mempengaruhi harga produk yang akan mereka jual kepada konsumennya. Yang kedua, ada ketidakpastian pasar global. Ketidakpastian pasar global itu adalah ketika contohnya Pertamina itu saat ini kesulitan menentukan harga produk mereka. Nah, di sini harga produk itu akan harus lebih fleksibel dan adaptif. Yang ketiga ada dampak inflasi. Seperti yang kita ketahui, inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang. Menurut yang kita bahas kali ini, barang tersebut adalah minyak mentah. Nah, ketika harga minyak mentah naik, maka ketika penyedia BBM di Indonesia itu mengimpor bahan minyak mentah dari sana, seperti yang saya katakan tadi, otomatis harga yang mereka dapatkan akan cenderung lebih mahal, sehingga harga yang didapatkan oleh konsumen juga akan meningkat, juga akan naik. Nah, menurut saya setidaknya ada 4 permasalahan yang dapat dilakukan untuk
me- untuk meminimalisir masalah tersebut. Yang pertama ada diversifikasi sumber impor, yang kedua ada meningkatkan efisiensi energi, yang ketiga ada kebijakan harga dan ada kebijakan harga yang lebih fleksibel dan transparan, dan yang terakhir berkomitmen menjaga prinsip ESG. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah diversifikasi sumber impor, yaitu adalah ketika saya akan ambil contohnya. Contohnya adalah ketika Pertamina itu mengurangi ketergantungannya di Timur Tengah untuk mengimpor bahan minyak mentah, karena harga yang mereka dapatkan kan lebih mahal di sana. Jadi mereka harus mencari alternatif negara lain yang juga negara lain tersebut melakukan ekspor minyak mentah ke negara lain. Nah, jika Pertamina menemukan negara tersebut yang mengekspor minyak mentah, maka harga yang didapatkan oleh Pertamina sendiri akan cenderung lebih stabil dan lebih murah. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi energi. Itu adalah ketika kita dapat mengubah teknologi kita menjadi lebih efisien, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan biaya distribusi. Yang ketiga, harga yang lebih fleksibel dan transparan adalah ketika Pertamina dapat menurunkan harga produk mereka menjadi lebih terjangkau, sehingga masyarakat tetap loyal terhadap mereka. Nah, jika masyarakat tetap loyal kepada mereka, maka para konsumen-konsumen lain juga akan, maksudnya konsumen-konsumen dari penyedia BBM lain ya, itu datang juga ke Pertamina sebagai konsumen juga. Nah, yang terakhir ada komitmen menjaga prinsip ESG. ESG sendiri adalah environmental, social and governance. Nah, itu adalah mendukung target net zero emission 2060, di mana kita memastikan bahwasanya perusahaan tetap beroperasi dan berkelanjutan. Nah, setidaknya ada dari sumber-sumber yang saya dapatkan, setidaknya terdapat 3 data yang saat ini telah terjadi. Yang pertama yaitu adalah harga minyak mentah dunia yang saat ini mencapai 81 US dollar per barel. Yang kedua adalah inflasi. Nah, dari inflasi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi kestabilan perekonomian. Yang ketiga ada diversifikasi sumber impor. Nah, diversifikasi sumber impor sendiri telah diterapkan oleh Pertamina, di mana harga dari BBM non subsidi mereka saat ini relatif lebih murah dibandingkan kompetitornya. Nah, setelah itu ada tabel grafik yang ingin saya tunjukkan. Tabel grafik dari PT Pertamina sendiri sebagai berikut. Nah, di sana adalah grafik keseimbangan pasar, di mana X mewakili kuantitas dan Y mewakili harga, di mana kurva permintaan itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran itu naik dari kanan bawah ke kiri atas.
titik di mana kedua kurva tersebut bertemu adalah yang biasa kita sebut sebagai titik elastisitas, yang dimana barang yang diminta sama dengan kuantitas yang ada, yang dimana barang yang diminta sesuai dengan kuantitas yang ditawarkan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.